Halo semuanya, perkenalkan saya Aliung dari kelas AKP Akuntansi Keuangan Perusahaan 2A. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi karyawan secara singkat. Di sini saya menggunakan simulator Cortex DJP karena saya belum mempunyai akun Cortex-nya langsung. Di sini terdapat ID pengguna. ID pengguna ini dapat kita tulis atau kita ketik dengan nik KTP kita. Lalu di sini ada kata sandi. Kata sandi di sini terdapat di tanda tanya. Pemilihan bahasa. Nah, di pemilihan bahasa ini kita pilih saja bahasa Indonesia. Lalu kita klik login. Nah, di login ini pertama ada informasi awal. Di informasi awal kita klik saja yang ada tanda kali atau X. Lalu kita selanjutnya mengklik surat pemberitahuan SPT. Lalu kita buat konsep SPT. Yang pertama, langkah awalnya kita pilih PPH orang pribadi ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih jenis periodenya yaitu SPT tahunan dan tahun pajaknya 2025. Dan selanjutnya step ketiganya kita pilih model SPT-nya. Kita pilih model SPT-nya pilih yang normal ya teman-teman. Selanjutnya kita klik create tax return. Lalu di sini ada icon pensil. Kita klik saja icon pensil ini. Klik saja icon pensilnya ini. Nah, setelah kita klik icon pensilnya terdapat induk dan lampiran 1. Di bagian induk, di bagian headernya kita pilih metode pembukuan atau pencatatannya. Kita pilih menggunakan pencatatan saja ya teman-teman. Lalu sumber penghasilannya juga kita pilih yang pekerjaan. Nah, lanjut ke bagian ikhtisar penghasilan neto. Di bagian 1A kita pilih saja ya, dan yang bagian 1B kita pilih saja tidak, dan kita lanjut lagi ke 1C kita pilih lagi tidak, dan selanjutnya kita pilih lagi tidak di bagian 1D. Selanjutnya masuk ke bagian perhitungan pajak terutang. Nah, di bagian 3-nya ini kita pilih saja tidak, dan PTKP-nya kita pilih TK0. Tidak kawin, 0 tanggungan. Dan di bagian nomor 8, apakah terdapat pengurangan PPh terutang, kita pilih saja tidak. Dan lanjut ke D, kredit pajak. Di bagian 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, kita klik saja iya. Di bagian 10D kita klik tidak. Lanjut ke E, penghasilan PPh kurang lebih bayar. Bagian 11B, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran, kita klik saja tidak. Di bagian F, pembetulan, nah itu kita skip saja karena kita tidak mengisi pembetulan. Lalu di bagian G kita skip. Lanjut ke bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya.
13A. Apakah Anda menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Kita klik saja tidak ya. Nah, dan 13B juga kita klik tidak. 13C juga kita klik tidak. Lalu bagian I, pernyataan transaksi. Apakah di bagian 14B-nya, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun periode? Kita klik saja iya jika mempunyai utang. Di sini saya klik iya. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Kita klik saja iya. Selanjutnya nomor 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita klik saja iya. Apakah Anda melaporkan biaya pemungutan dan atau amortisasi fiskal? Kita klik tidak. Lalu 14F kita klik tidak, dan 14G kita klik tidak. Lanjut ke J, lampiran tambahan. Bagian A-nya kita di sini sudah diisi oleh sistemnya. Jadi kita lanjut ke D dan E. Kita klik tidak. Lalu kita lanjut ke lampiran 1. Lampiran 1 ini merupakan bagian dari formulir SPT yang digunakan untuk merinci perhitungan penghasilan neto dan omset atau peredaran bruto, baik untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Nah, kita masuk ke bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Di sini bagian 1 ini sudah ada beberapa yang sudah terisi otomatis dari sistemnya. Nah, lalu di bagian 1 ini semisalnya kita ingin menambahkan harta kita yang belum pernah kita laporkan atau kita beritahukan, kita bisa menambahkannya di sini. Nah, di sini saya ingin menambahkan tabungan. Lalu setelah kita klik ini, di kodenya ini otomatis, deskripsinya juga di sini tabungan, dikarenakan saya ingin menambahkan tabungan saya. Atas nama kita klik saja nama sendiri sesuai NPWP-nya. Lalu banknya dan juga lokasi hartanya di mana. Di sini saya ketik Indonesia. Tahun perolehannya di sini saya mulai menabung dari tahun 2024. Misalnya. Di sini saldonya saya mengisi senilai 20 juta rupiah. Dan keterangannya ini adalah harta PPS ya teman-teman. Lanjut, piutangnya ini sudah tertera ya teman-teman. Yang merupakan piutang ini merupakan orang yang meminjam aset kita. Selanjutnya kita scroll harta atau benda apapun atau aset yang ingin kita tambahkan lagi. Ini misalkan saya ingin menambahkan aset lain-lainnya, saya tinggal tambahkan. Lalu deskripsinya saya ingin tambahkan misalnya emas batangan, tahun perolehannya 2025. Disesuaikan ya teman-teman. Lalu saya biaya perolehnya segini, dan juga nilai emasnya saat ini berapa. Bukti kepemilikannya juga saya strip aja. Lalu informasi tambahan emas batangan, keterangannya harta PPS. Apa itu harta PPS?
Harta PPS adalah aset atau harta yang dilaporkan oleh wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela PPS. Ya, lanjut. Bagian B, utang pada akhir tahun pajak. Di sini sudah terisi oleh sistem ya, teman-teman. Ini sudah beberapa juga yang sudah diisi oleh sistem dari induk yang kita isi tadi. Lalu kita lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 ini secara umum berfungsinya sebagai lembar pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan rincian omset bagi yang menggunakan PPh final. Ya, di sini sudah diisi oleh sistem. Jika belum diisi, silahkan diisi ya, teman-teman. Setelah itu kita pergi ke halaman induk. Lalu kita scroll sampai bawah. Lalu di bagian K, pernyataan. Nah, di sini kita klik saja tanda centang. Lalu kita centang di sini. Di bagian sini biasanya ada kolom yang menyatakan nihil, lebih bayar atau kurang bayar. Dikarenakan ini simulator Cortex, jadi banyak yang tidak sama seperti Cortex-nya langsung. Lalu setelah itu kita klik saja simpan konsep. Setelah kita simpan konsep dan sukses, lalu kita bayar dan lapor. Di bagian lapor pemberitahuannya kita tutup saja ya, teman-teman. Lalu penandatanganan dan prapase. Nah, klik kita salin aja ini pajak tumbuh Indonesia tangguh. Dikarenakan ini simulator Cortex, bukan yang Cortex-nya langsung. Di bagian ini jenis penandatangannya saya pilih tanda tangan pembayaran pajak. Dan penyediaan penandatangannya saya pilih kode otorisasi DJP. Selanjut pasprase. Pasprase ini sebenarnya di Cortex-nya langsung ini merupakan passwordnya ya, teman-teman. Lalu di sini kita cek pasprasenya. Setelah sukses, kita konfir dan tanda tangan dan kita tunggu. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada konsep SPT, yang kedua ada SPT menunggu pembayaran, yang ketiga ada SPT dilaporkan, dan yang keempat ada SPT ditolak, dan kelima SPT dibatalkan. Konsep SPT sudah kita buat, lalu di sini kita yang telah kita laporkan itu akan masuk dilaporkan. Nah, lalu SPT menunggu pembayaran itu apa? Nah, yaitu status ini muncul apabila SPT-nya, surat pemberitahuannya yang diisi menghasilkan status kurang bayar. Artinya sistem Cortex telah berhasil memproses draft SPT dan otomatis menerbitkan kode billing untuk nominal pajak yang kurang bayar. Di sini SPT Anda belum dianggap resmi dilaporkan oleh sistem sebelum pembayaran tersebut dilunasi. Nah, solusinya kita itu bisa dengan melakukan pembayaran pajak melalui bank, pos, atau e-commerce menggunakan kode billing yang tertera. Nah, lalu ada SPT dilaporkan. Nah, yang ini adalah artinya ini adalah status akhir yang menandakan bahwa SPT yang kita buat telah sukses, sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Nah, status ini muncul setelah kita mengisi SPT yang seperti tadi untuk yang statusnya nihil ya teman-teman, atau setelahnya yang melunasi pembayaran untuk status kurang bayar. Lalu yang di sini ada SPT ditolak. Apa itu SPT ditolak? SPT yang ditolak adalah SPT yang kita kirimkan gagal diterima atau ditolak oleh sistem atau otoritas pajak karena tidak memenuhi syarat formal kelengkapan data. Nah, biasanya yang menyebabkan hal ini yang pertama adanya data wajib yang belum diisi, misalnya daftar harta kosong. Nah, itu minimal satu ya teman-teman harus diisi. Nah, selanjutnya ketidaksesuaian nilai-nilai pajak, bukti potong yang diinput tidak valid, dan juga kesalahan format dokumen yang diunggah di lampiran. Nah, solusinya kita bisa memeriksa kembali notifikasi kesalahan atau penolakan yang tertera di sistem Cortex tersebut dan memperbaiki datanya serta mengirim ulang SPT tersebut. Nah, lanjut ke SPT dibatalkan. Apa maksudnya SPT dibatalkan? SPT yang dibatalkan adalah SPT atau proses pelaporan yang sedang berjalan dihentikan secara permanen dan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah berlaku. Penyebabnya biasanya tuh diinisiasi secara sengaja oleh wajib pajak, misalnya membatalkan kode billing, konsep pelaporan karena ingin mengulang dari awal. Nah, dan juga bisa karena pembatalan otomatis oleh sistem karena melewati batas waktu tertentu. Nah, misalnya masa aktif kode billingnya habis sebelum dibayar. Solusinya bagaimana? Solusinya kita harus membuat dan mengisi kembali SPT dari tahap awal menggunakan menu draft atau konsep baru jika ingin melakukan pelaporan ulang. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian, terima kasih.